Kali ini saya akan cerita bagaimana tips atau teknik ketika memberikan penyuluhan ke warga masyarakat di pedesaan, utamanya ketika topiknya tentang pertanian, pemberdayaan masyarakat, termasuk di dalam pertanian itu ada perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Ada beberapa hal yang harus kita siapkan terkait dengan penyuluhan ini. Yang pertama adalah kita harus memahami bagaimana kultur sosial masyarakat yang akan kita datangi. Misalnya kalau di Jawa ya kultur masyarakat Jawa, atau di Sunda masyarakat Sunda, atau di Sumatera mungkin masyarakat dari mungkin Lampung, Palembang, dan sebagainya. Nah, kultur masyarakat ini sangat penting karena kita akan berbicara dengan mereka. Bagaimana mereka itu tipenya, apakah misalnya terbuka, mudah menerima nasihat orang, atau mereka tertutup, atau mereka mungkin tersinggungan, dan sebagainya. Nah, ini sangat penting karena penyuluhan itu kan intinya memberikan pembelajaran. Transfer ilmu dari kita akan disampaikan ke masyarakat. Bagaimana agar message atau pesan itu sampai ke masyarakat diterima, itu awalnya kita harus memahami kultur sosial mereka. Kultur sosial ini penting sehingga nanti di awal kita akan gunakan untuk ibarat mau masuk rumah itu untuk membuka pintu. Jadi misalnya dengan salam, dengan sekedar menyapa, memanggil namanya, atau ada sedikit-sedikit obrolan ringan, itu bagian dari kultur sosial tadi. Terus tips yang kedua adalah kita sebisa mungkin karena bicara dengan masyarakat, kita buat joke atau lelucon. Nah, masyarakat itu akan nyaman kalau kita bisa membuat obrolan-obrolan yang menyenangkan. Misalnya ada guyonan-guyonan ringan terkait hal-hal yang bisa diobrolkan di mereka. Bagi Anda yang baru pemula memberikan penyuluhan, sebaiknya joke ini dipersiapkan sejak dari rumah. Karena kadang-kadang di sana ketika kita tegang, materinya lupa dan sebagainya, itu joke bisa lupa. Maka harus disiapkan, kalau perlu ditulis di tangan untuk tahap-tahap awal belajar menyuluh. Nah, joke ini misalnya dikaitkan macam-macam ceritanya terkait dengan kehidupan sehari-hari, rumah tangga, atau kondisi lahan yang terlalu kering, terlalu basah, atau kultur sosial mereka, gitu kan. Kita bisa misalnya gini, ada suatu masyarakat di mana adat budayanya ketika kita bertamu itu wajib makan misalnya. Ya kita bisa membuat joke itu. Maaf loh bapak-bapak, ini jangan disiapkan makanan loh, saya masih kenyang. Itu bagian dari membuat keceriaan, hanya sekedar membuat joke. Bukan berarti kita menolak ketika mendapatkan makanan begitu. Jadi joke ini sangat penting. Nah, bagi kita yang sudah biasa menyuluh, maka joke itu bisa muncul di perjalanan secara spontan. Mungkin dari obrolan tanya jawab dengan masyarakat, kita akan tahu, oh iya Pak, gini gitu, oh iya Ibu, gini gitu. Dan masyarakat tadi bisa juga kita lihat siapa segmennya. Jadi tadi ada yang kelupaan, segmennya itu apakah semua bapak-bapak gitu, ataukah bapak ibu atau ibu-ibu semua. Yang paling repot dari penyuluhan itu kalau bapak, ibu, dan anaknya ikut. Anaknya maksudnya yang balita gitu ya. Karena itu nanti biasanya forum itu akan sulit dikendalikan. Jadi bagi seorang presenter atau orator atau penyuluh, itu kalau forumnya itu seragam itu lebih mudah. Tapi kalau forumnya itu heterogen, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada anak-anak, itu lebih rumit. Begitu juga heterogenitas itu bisa dilihat dari misalnya tingkat pendidikannya beda. Atau mungkin strata ilmunya, strata umurnya beda-beda. Jadi ada yang muda banget usia SMA, yang ini sudah 60 tahun ke atas. Itu kita dalam merangkum kata-kata biar bisa diterima oleh semuanya itu lebih rumit begitu. Jadi yang pertama tadi kultur sosial, kemudian joke, terus yang ketiga gaya komunikasi. Gaya komunikasi ini sangat penting. Jadi sampaikan apa yang kita bisa sampaikan, tapi yang terpenting adalah apa? Bicaralah dengan siapa kita bicara. Jadi kalau masyarakatnya itu ternyata kosakatanya sederhana, kita gunakan kata-kata yang sederhana. Jangan menggunakan kata-kata asing.
Yang sering adalah kelatahan itu masyarakat kampus misalnya dengan bahasa yang sangat biasa ilmiah begitu, biasa ilmiah, lalu spontan mulut kita itu mengatakan kata-kata ilmiah, di mana masyarakat itu sering bengong, nggak paham gitu. Misalnya begini, kita menggunakan kata apresiasi. Apresiasi, masyarakat tuh apresiasi itu apa ya? Kita ganti dengan kosakata yang mereka tahu, misalnya penghargaan, gitu kan. Misalnya partisipasi itu apa? Oh, peran serta, gitu. Jadi cari kata-kata yang mudah dimengerti oleh siapa audien kita, itu sangat penting. Terus kemudian cerita itu lebih bagus dibuat, yang keempat ya, alur cerita, alur obrolan, topik itu dibuat yang sesederhana mungkin. Seperti bahasa kalau kita ceramah itu sekali duduk 1-2 jam, kita nyebutkan misalnya, oh tentang judul ini ada 5 faktor yang mempengaruhi, ya sudah kita cerita 5 faktor itu saja. Jangan sampai lebih dari 10 faktor, karena itu akan rumit dan susah dipahami oleh mereka. Nah, faktor-faktor atau hal-hal yang kita jelaskan itu sebisa mungkin komunikatif ya. Kalau bisa menyentuh apa-apa yang ada di mereka ada gitu. Jadi misalnya yang keseharian bisa mereka temui. Kadang-kadang mereka butuh analogi atau perumpamaan yang bisa mereka bayangkan. Sebagai contoh begini, misalnya kita bicara tentang dosis. Dosis misalnya tertulis 10 ml per liter misalnya. Nah itu kan mereka bayangkan kan susah. Nah makanya itu kita ubah. Misalnya Bapak Ibu, ini dosisnya 1 sendok makan dengan 1 gayung. Itu akan lebih mudah dipahami daripada dengan bahasa yang tadi. Walaupun secara akurasi mungkin tidak sama persis. Karena di masyarakat itu presisinya beda dengan ketika kita di laboratorium. Begitu. Nah terus yang terakhir juga kita butuh membawa misi. Setiap penyuluhan itu kan membawa misi. Biasanya setelah argumentasi kita jelaskan, ada namanya persuasi, ajakan. Nah, ajakan ini kita harus mendasar ke mereka yang bisa merupakan rencana tindak lanjut atau hal-hal yang perlu mereka lakukan setelah kita ceramah. Nah, ini kita berikan rangkaian langkah-langkah yang paling realistis bisa mereka lakukan. Jadi misalnya setelah ceramah ini mereka harus apa gitu, harus ngapain. Oh ya, habis ini mereka harus praktek di lahannya. Oh, habis ini mereka harus mengelola ternaknya. Habis ini mereka harus bla 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 gitu. Nah, seluruh rangkaian ini perlu kita kemas dalam penyuluhan itu sehingga itu menjadi nyaman, ngalir, komunikatif, dan akhirnya mereka itu akan senang menganggap kita itu seperti sedulur atau saudaranya, sehingga materi tersampaikan kita pun bisa diterima sebagai bagian dari masyarakat sana, dan otomatis nanti kehadiran kita selanjutnya akan ditunggu-tunggu oleh mereka. Demikian untuk sekedar tips kalau kita akan melakukan penyuluhan atau ceramah di tengah masyarakat perdesaan, khususnya dengan topik pertanian dan pemberdayaan masyarakat. Terima kasih, semoga bermanfaat.